Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, wanfa'na bima 'allamtana. Ilmu yang kami sudah tahu buat dia berguna untuk kami, bukan malah menjadi azab bagi kami. Allahumma aftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Wamla' qulubana bil hikmati wal iman, penuhi hati kami dengan hikmah dan iman. Allahumma ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berhati lurus, berfikir lurus, berkata lurus, beramal lurus. Wa ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita malam ini hadis dari Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani punya 3 kitab hadis besar, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir. Hadis ini diambil dari kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadisnya hadis sahih. Ma min dzambin, tidak ada dosa, ajdaru an yu'ajjalallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata. Tidak ada dosa yang lebih layak untuk dijatuhkan hukumannya, disegerakan di dunia. Dosa yang disegerakan hukumannya di dunia. Jadi dosa ini ada hukumannya nanti di akhirat, ada yang hukumannya disegerakan di dunia. Hukuman itu terbagi pada 2. Yang pertama, hukuman ketika kita masih ada di dunia ini, masih hidup. Dan ada hukuman itu nanti begitu kita sudah mati, baru nanti di akhirat. Nah, dosa-dosa ini disegerakan di dunia. Ma'ama yaddakhiruhu lahu fil akhirah. Dan di akhirat nanti sudah disiapkan Allah. Jadi bukan berarti kalau sudah di dunia dapat, di akhirat nanti sudah lepas, enggak. Ma yaddakhiruhu lahu, disimpan Allah, disiapkan untuk dia nanti di akhirat ada lagi. Jadi yang di dunia ini baru dapat muqaddimahnya aja. Nanti kelanjutannya di akhirat dapat azab lagi. Apa saja azab itu? Dalam hadis ini cabangnya 3. Ini batang kayu, namanya batang azab. Cabangnya ada 3, tapi 3 ini punya ranting-ranting. Nah, ini akan kita jelaskan. Yang pertama azabnya, yang pertama perbuatannya adalah qati'atur rahim. Qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Rantingnya, ranting dari yang pertama ini adalah anak kepada ibu. Setiap hari kita mendapatkan potongan berita, entah dari Instagram, entah dari TikTok. Seorang ibu dibawa anaknya belanja ke pasar. Selesai belanja, anaknya hilang. Seorang ibu ditinggalkan di minimarket, anaknya hilang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, seorang ibu dibonceng oleh anaknya, laki-laki gagah, tegap, diturunkan anaknya di lampu merah. Saya pagi mau ngantar ustazah, saya tengok, barulah menjawab pertanyaan saya selama ini. Kok bisa orang-orang tua ini ada di lampu merah? Kapan mereka bisa jalan kaki kemari? Jam 7 sudah ada standby, rupanya diantar. Nah, ini azabnya. Azabnya ini an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya. Nanti wahai kalian yang menyia-nyiakan ibu kalian, anak kalian juga akan menyia-nyiakan kalian. Kau antar sekarang dia ke lampu merah, kau pun nanti juga akan diantar anakmu. Anakmu sendiri yang akan mengantarmu nanti. Mungkin waktu peristiwa itu terjadi, saya sudah mati, sudah tak ada lagi. Tapi kalian ingat cakap saya ini. Karena yang saya sampaikan ini bukan omongan saya. Hadis Nabi, hadisnya sahih. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani. Jadi orang yang menyampai hati begini,
putus silaturahim begini, menyiksa orang tua begini, yang mengantarkan ke panti jompo. Oh, nggak bisa Pak Ustadz, rumah saya sempit. Rumah kau sempit, kenapa muat untuk istrimu? Kenapa muat untuk anakmu? Kenapa muat untuk iparmu? Kenapa muat untuk mertuamu? Kenapa untuk emakmu tak muat? Nah, nanti sampai masanya kau akan tua juga. Dan kau akan jadi mertua, dan kau akan jadi orang tua. Kau akan merasakan juga azabnya itu. Bukan kata saya. Yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya. Cabang yang pertama adalah kepada ibu. Ibu dulu. Kenapa ibu dulu? Karena ibu mendapatkan 3 baru ayah. Yang kedua kepada ayah. Orang yang membiarkan orang tuanya, entah karena sebab tak tahu kita entah apa sebabnya, lalu kemudian dia pun juga akan merasakan azabnya. Na'udzubillah. Saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita pikirkan ini adalah diri kita akan datang. Adapun mereka yang lalu-lalu, itu udah lewat itu sudah. Yang kita pikirkan ini adalah bagaimana kita nanti menjalani hari-hari kita yang sekarang muda, gagah perkasa, lama-lama akan tua. Dan setelah itu kita pun akan duduk sendiri. Bisa jadi bini kita mati duluan. Bisa jadi kita nanti entah sama siapa di rumah. Maka hati-hati. Bagi yang sudah melakukan, tak ada jalan lain kecuali bertaubat, memperbaiki diri. Yang ketiga, ayah, ibu, ayah, saudara. Saudara kandung. Aqrabin namanya, kerabat. Karena lil walidaini, kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat. Orang tua dan kerabat. Kakak laki-laki, kami di Sumatera menyebut abang. Adik laki-laki, kakak perempuan, adik perempuan. Tidak ditolong, dibiarkan, disia-siakan. Saya pun susah juga Pak Ustadz, nggak bisa menolong. Oke, tak bisa kita tolong. Tidak bisa menolong dengan harta, dengan cakap. Idkhalus surur, menyenangkan hatinya, membahagiakan hati. Tidak semua orang ini kita tolong pakai duit. Kita pun bukan orang mampu, bukan orang kaya. Saya banyak orang jumpa sama saya. Sebetulnya saya paham, dia ada duit dia. Cuman dia punya masalah hidup. Dia cuman mau cerita. Tak ada kawan dia bercerita. Dia mau cerita. Ya kita dengarkan cerita dia. Begini, 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 begitu, begini. Kita ingat, kalau kita bisa tulis kita catat. Saya selalu kalau orang cerita saya tulis, kan ada note di situ, tulis. Buatkan poin-poinnya. Poin 1 jawabannya ini, poin 2, poin 3. Saya begitu kalau menjawab pertanyaan orang. Saya tangkap apa yang supaya ngomong saya nggak ngalor ngidul. Oh, 1, 2, 3, 4. Selesai dia ngomong, 1 tadi yang kau bilang ini jawabnya. Nomor 2 ini jawabnya. Nomor 3 ini jawabnya. Jadi orang-orang yang membiarkan saudaranya, sampai masanya nanti kita akan berada ramai, tapi kita sepi. Hiruk pikuk kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Makassar, Sorong. Tapi sampai masanya nanti kita kesepian, kesunyian. Kenapa? Ditinggalkan orang. Gara-gara apa itu? Memutuskan tali silaturahim. Jangan putus tali silaturahim. Karena kita sedang memutuskan hubungan dengan Allah. Man ahaba yubsatulahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya mendapatkan ilmu ini dari buku, dari guru, dari buku, dan dari perjalanan hidup. Rasanya banyak juga lah udah tempat berjalan. Saya sekolah SD di Kisaran. Habis itu SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah di Medan.
Habis itu kelas 3 di Air Molek Indragiri Hulu. Habis itu di Pekanbaru S1 2 semester. Habis itu di Mesir. Habis itu di Selangor UKM 1 semester. Habis itu ke Maroko. Habis itu pulang ke Jakarta sempat setahun. Habis itu pulang ke Pekanbaru. 9 tempat ini saya lewati. Tentu saya banyak kenal orang, kawan, sahabat, jamaah. Sengaja saya dibuat Allah SWT, banyak sekali saya tempat singgah, mampir sini, transit sini. Banyak umur saya hilang. Hilang umur. Tapi setelah saya renung-renung, rupanya banyak hikmah di situ. Saya menengok bagaimana orang setelah tua, yang dulu hebat, yang dulu dihormati orang. Entah apa dosa dia dulu. Akhirnya di hari tua hanya berenang di air mata. Jangan berenang di air mata. Macam mana berenang di air mata, Pak Ustaz? Air mata kan setetes dua tetes. Begitulah bahasa ungkapannya. Kita sendiri yang menyiapkan tempat renang kita itu. Sejahat apapun orang, ya kalau kita takut dipinjamnya duit kita, takut kita, ya jangan sampai putus sama sekali. Apalagi menganiaya, menzolimi. Ada keluarga yang sanggup menyantet. Yang ngasih tahu saya yang tukang ruqyah. Di ruqyah yang ngaku anak yang nyantet. Saya yang meletakkan boneka itu di situ. Boneka itu dicucuk-cucuk pakai jarum. Ada manusia sanggup menyantet keluarga. Sampai masanya nanti kau juga akan. Kalau kita menjadi korban, jadilah kita pemutus. Misalnya, dulu kakek kita, na'udzubillah, kakek kita jahat ke bapaknya. Habis itu bapak kita pun jahat juga ke kakek kita. Sekarang giliran kita. Jangan kita teruskan. Kita putus. Kita menjadi pemutus mata rantai. Putus, buat baik. Supaya nanti ke anak kita dia baik ke kita. Kenapa Nabi Ibrahim itu punya anak baik? Ismail. Karena Nabi Ibrahim memutus itu. Nabi Ibrahim tidak melanjutkan itu kepada Azar. Ya abati, wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa. Innahu kana bi hafiyya. Allah akan mengampunkan dosa-dosaku. Itu dari cabang yang pertama. 3 cabang. Cabang pertama, rantingnya ibu, ayah, saudara. Oke, kita lanjutkan. Cabang yang kedua. Cabang yang kedua dosanya namanya al-khiyanatu. Khiyanatu, khianat. Lawan dari kata khianat adalah amanat. Amanah lawannya khianah. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Berkhianat. Khianat ini khianat yang mana? Cabang yang kedua khianat, rantingnya 1. Orang yang paling dekat dengan kita. 1 kasur, 1 tempat tidur, 1 bantal, 1 kamar, 1 rumah. Suami istri. Jangan berkhianat. Sampai masanya nanti kau akan dapat dosanya di dunia. Yang tidak ada hubungan rahim. Kalau anak dengan ibu, rahim. Anak numpang di rahim ibu. Anak dengan ayah, rahim. Karena anak ini asalnya nutfah, suami. Anak dengan saudara, rahim. Karena anak dengan saudara sama-sama tinggal di rahim ibu. Nah ini yang khianat ini, antara istri dengan suami. Nggak ada hubungan rahim. Karena mereka emaknya lain, ayahnya lain, emaknya lain, ayahnya lain, menikah mereka. Dipertemukan Allah SWT. Lalu kemudian dia mengkhianati, berkhianat. Itu azabnya adalah yu'ajjilallahu li sahibihil uqubata fid dunya. Kita pun juga akan dikhianati orang.
khianat tentang masalah perasaan, khianat masalah keuangan, khianat masalah kepemilikan, khianat masalah pergaulan. Jangan mengkhianati pasangan. Yang kedua, siapa orang setelah orang paling dekat dengan kita itu? Mulai keluar rumah, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang, tetangga. Mengkhianati masalah sempadan batas tanah rumah, mengkhianati masalah jalan, mengkhianati masalah tempat parkir, mengkhianati masalah binatang ternak. Kita yang punya kucing, nya di tanah dia. Kita yang punya ayam, tapi tidurnya di pohon mangga kita, tapi nya di tanah dia. Ini ayam kau, iya tapi dia tidurnya di atas. Kita yang punya sapi, tapi yang diinjaknya tanah dia. Sapi kalau sudah nginjak tanah, tanah padat. Kalau tanah padat, menggemburkan tanah itu bukan senang. Saya diundang orang ceramah ke satu desa. Saya kalau ceramah itu saya tanya, apa yang cocok untuk di sini? Apakah narkoba? Apakah tentang kejahatan remaja? Tolong Ustadz ceramahkan di sini supaya sapi jangan dilepas di tanah orang. Karena kalau sapinya nginjak tanah kami, tanahnya jadi padat, kami nggak bisa tanam jagung, nggak bisa tanam tembakau, nggak bisa tanam padi. Berkhianat. Berkhianat kepada orang. Sekarang pengkhianatan ini kan sudah jadi konsumsi publik. Dipoto, di-share. Jalan trotoar ditutup jadi taman, ditutup jadi parkir. Itu berkhianat itu. Orang yang amanah itu milik orang lain. Khianat. Lawan dari amanah adalah khianat. Maka nanti sampai masanya kita pun akan. Ada orang yang tidak Islam, tapi dia bisa amanah, jujur. Jadi saya ini orangnya penasaran. Kenapa saudara-saudara kita ini tidak Islam, tapi dia kok jujur ya? Dibeli cincin emas, baru dipakai 2-3 hari hitam. Kenapa? Rupanya kadar emas itu dicampur, entah dengan apa dia campur, hitam emas. Tapi kalau beli di situ nggak bercampur. Kenapa kalian jujur? Orang ini nggak percaya sama neraka. Bagi dia nggak ada neraka itu, tapi dia jujur. Kenapa dia jujur? Karena dia percaya kepada karma. Dalam Islam tak ada karma. Saya kalau saya berkhianat, berarti azab saya 2. Di dunia saya akan dikhianati orang, nanti di akhirat saya akan kena azab api neraka. Mereka tidak percaya akhirat. Bagi mereka nggak ada itu neraka, nggak ada. Tapi dia percaya kepada karma. Jadi ruh di badannya ini, nanti kalau dia mati, ruhnya ini kotor, jahat, ruhnya ini nanti akan kena karma. Masuk ke dalam makhluk lain, bisa jadi makhluk ke manusia juga, tapi manusia yang derajatnya rendah. Bisa juga masuknya ke dalam monyet, bisa masuk ke dalam babi, bisa masuk ke dalam anjing, dia akan disiksa sampai rohnya bersih. Setelah rohnya bersih, baru dia bisa menghadap Tuhan. Saya tahunya itu saya cari-cari, saya baca-baca. Kenapa orang ini jujur? Tidak semua, sebagian. Karena di antara mereka pun juga ada yang percaya, ada yang tidak. Kenapa dia jujur? Padahal dia tidak percaya kepada Allah. Ternyata dia yakin bahwa kalau saya nanti buat ini, saya akan kena di dunia. Kalau saya nipu orang, nanti saya kena tipu. Pengkhianatan yang pertama pada orang terdekat. Yang kedua adalah jiran tetangga. Siapa lagi? Yang ketiga, cabang yang kedua khianat. Yang kedua ini punya ranting, istri, suami, jiran, tetangga, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau kita punya usaha bisnis, customer, konsumen. Saya beberapa kali kena.
Saya kalau sudah belanja, saya pilih orang yang kira-kira kalau saya beli barangnya, nanti hasilnya itu dia akan berzakat ke Basnas. Kenapa kita tidak beli mainan ini di sana? Ini kalau kita belanja di sini, ini insya Allah dia akan bayar zakat nanti. Kalau di sana orangnya nggak berzakat. Setelah beli mainan dua, mobil-mobilan, satu untuk Hazik, satu untuk Sami. Nanti rencana pulang mainan. Hidupkan yang pertama. Baru dihidupkan yang pertama, tanggal bannya sebelah. Saya tengok, rupanya udah retak memang barang itu. Retak tempat ban mobilan itu. Ginikannya aja. Jadi begitu dia nabrak sikit, udah. Yang satu lagi tak jalan. Dalam hati saya ternyata memang beratlah kita mau berbuat baik sesama. Tapi bukan berarti saya tobat mau belanja sama orang Islam, enggak. Saya tetap dengan prinsip saya tak mau, alah Ustaz itu cuma ceramah aja, dia sendiri nggak melaksanakan. Saya mau yang saya ceramahkan itu saya amalkan. Tapi orang-orang berkhianat begini nih, berkhianat kepada pembeli, kepada konsumen. Mencampur cabai busuk, mencampur duku mentah, mencampur mangga berulat. Pengkhianatan. Kita pun juga nanti akan dikhianati orang. Mengulur-ulur bayar hutang. Matlul ghani zulmun. Mampu tapi mengulur. Zalim. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau menzolimi, menganiaya orang, kau pun juga nanti sampai masanya akan dianiaya orang. Kalau saya berpikir sederhana aja. Sedangkan kita udah berniat baik, buat baik, pun kadang kita dapat yang tak baik. Apalagi lah kalau kita memang niat yang tak baik, betul. Yang ketiga, wal kadhib. Yang terakhir yang ketiga, wal kadhib. Kadhib, bohong, dusta. Kalau yang pertama tadi, yang ada hubungan rahim, ibu, ayah, saudara. Kalau yang kedua ini khianat kepada orang yang tidak ada hubungan rahim, istri, suami, tetangga, konsumen, kawan sekantor, atasan bawahan, direktur dengan karyawan. Kalau yang ketiga ini kazib ini umum. Kepada yang ada hubungan rahim pun bisa, yang tak ada hubungan rahim pun bisa. Kalau kita mendustai, kita akan didustai. Kalau kita membohongi, kita akan dibohongi. Azabnya kita dapat di dunia, dan di akhirat pun nanti juga sudah disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kadhib, bohong, dusta, ra'su kulli khati'ah. Induk dari segala dosa adalah dusta. Satu dusta, satu bohong, dia akan disusul oleh 100 dusta. Orang yang berdusta, orang yang berbohong, orang yang menipu, walaupun nampak zahirnya tenang, kenyang, senang, tapi sesungguhnya hatinya gelisah, risau, berefek kepada badannya, berefek kepada penyakit, naik darah tingginya, naik jantung koronernya, naik kolesterolnya, gelisah, stres, depresi, anxiety. Makan obat ini, makan ini, tidak juga tenang, masuk penyakit buah pinggang, jantung, macam-macam. Nauzubillah. Inilah kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, 3 cabang dosa yang melahirkan ranting-ranting yang mengundang azab Allah. Ma min dzambin ajdaru, tidak ada dosa yang lebih layak an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya, disegerakan Allah azabnya di dunia, dia sudah dapat ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirati, di akhirat dia dapat min qati'atir rahim, silaturahim, memutus silaturahim, wal khiyanati, berkhianat, wal kadhibi, dan dusta. Riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu.